Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 16. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Niputu Indah Cahaya Esya Raditya, yang kedua, Ana Agung Isri Widya Maharani, yang ketiga, Imade Yoga Wiranata, dan keempat, Miranda Imelda Yusa. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video tentang penyakit diare dan konstipasi. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Diare atau mencret didefinisikan sebagai buang air besar dengan feses tidak berbentuk atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Bila diare berlangsung kurang dari 2 minggu, disebut sebagai diare akut. Apabila diare berlangsung 2 minggu atau lebih, digolongkan pada diare kronik. Gejala penyerta dapat berupa mual, muntah, nyeri abdominal, mulas, tenesmus, demam, dan tanda-tanda dehidrasi. Gejala umum yang biasanya terjadi yaitu berak cair atau lembek, muntah, demam, gejala dehidrasi seperti mata cekung, ketegangan kulit menurun, dan gelisah. Dalam penyuluhan kesehatan yang diberikan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani diare, yaitu mengatasi diare dengan memberikan oralit yang berfungsi menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare, sehingga bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Contoh pengobatan diare yang harus ditangani dokter dan pemberian obat harus menggunakan resep dokter, yaitu yang pertama, pemberian antibiotik apabila terdapat gejala infeksi. Yang kedua, bila penyebab penyakit berupa amoeba atau parasit atau giardia, dapat diberikan metronidazol. Konstipasi atau sembelit merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh defekasi yang jarang, yaitu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Perubahan konsistensi feses yang keras dan besar yang menyebabkan defekasi berdarah, nyeri perut walaupun sudah buang air besar. Konstipasi terjadi karena pola makan, misalnya kurangnya asupan serat seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan, dan asupan air yang kurang dari kebutuhan tubuh. Gejala konstipasi yang sering dialami oleh penderita yaitu biasanya tinja yang keras, gejala cemas ketika defekasi dikarenakan nyeri saat buang air besar, perasaan tidak puas setelah buang air besar, dan perut kembung yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut. Penanganan konstipasi yang dapat dilakukan di rumah, yang pertama, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti kacang-kacangan, seperti almond dan kacang tanah, sayuran seperti kacang hijau, brokoli, ubi jalar, dan labu kuning, biji-bijian utuh seperti beras merah, roti, dan pasta. Kemudian, penanganan konstipasi untuk terapi farmakologi dapat menggunakan terapi obat-obatan seperti yang pertama bisakodil. Bisakodil termasuk obat pencahar atau laksatif yang bekerja langsung sebagai stimulan, merangsang dinding usus besar untuk berkontraksi sehingga mampu mendorong keluarnya tinja. Aturan pakai bisakodil yaitu pada orang dewasa dapat digunakan 5-10 mg sebelum tidur apabila berbentuk tablet, atau 10 mg pada pagi hari apabila obat dalam bentuk supositoria. Nah, sekian dari penyuluhan kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan sampai ketemu kembali. Dadah!